Tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah mencoba untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kesempatan kajian pagi hari ini. Kita akan simak kembali kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra Hafidhullah Ta'ala. Dan kepada Ustaz kami silahkan falyatafadhal maskuron ya Ustaz. Kenapa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja Muliakan Allah, mohon maaf tadi sedikit ada gangguan. Alhamdulillah kembali sudah dapat kita melanjutkannya. Sebenarnya telah kita bahas pada majlis yang lalu, yaitu bicara tentang kelanjutan dari perjuangan Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Dan telah kita bahas tentang bagaimana perpindahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah radhiyallahu anhuma. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahas tersebut tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga pembahasan ini dapat kita membuka wawasan kita dan menjelaskan kepada kita hakikat dari kemuliaan sahabat yang mulia ini. Para ulama kita menjadikan Muawiyah adalah sebagai standar bagi seorang ahlu sunnah. Maksudnya bagaimana? Di mana ungkapan para ulama mengatakan Muawiyah itu adalah semacam tirai yang menutup kehormatan para sahabat. Barang siapa yang berani mencela Muawiyah, maka sungguh dia untuk mencela para sahabat-sahabat yang lainnya akan mudah. Oleh sebab itu banyak ungkapan dari para ulama kita menjelaskan tentang kemuliaan dan wajibnya kita menahan diri daripada perkara-perkara yang dipersisihkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Seperti diungkapkan oleh Abdullah Mubarak mengatakan, Muawiyah indana mihnatun. Kata Abdullah Mubarak, salah seorang tabi'in, mengatakan, Muawiyah itu bagi kami adalah sebagai standar ujian. Paman ra'ainahu yanzur ilahi syadran bitaghayyudin wa hiqdin. Barang siapa yang melihat kepada Muawiyah itu dengan kebencian, kekesalan, kemarahan dan dengki, kedengkian, ittahamnahu alal qaumi yakni as-sahabah. Maka kami menganggap dia adalah orang-orang yang berani terhadap para sahabat, orang yang tidak menghormati para sahabat. Jadi Muawiyah adalah standar bagi seseorang dalam pandangannya para sahabat Rasulullah SAW, sebenarnya diungkapkan oleh Abdullah Mubarak ini. Muawiyatun indana mihnatun faman ra'ainahu yanzur ilahi syazran bitaghayyudin wa hiqdin ittahamnahu alal qaumi yakni as-sahabah. Muawiyah adalah standar ujian menurut kami. Barang siapa yang memandang kepada Muawiyah dengan pandangan yang buruk, benci, maka kami telah menuduh orang tersebut adalah orang yang membenci para sahabat Nabi SAW. Diungkap pula oleh Imam Nasai
yaitu Sahibus Sunan yang ya, Sunan Nasai, pengarang Sunan Nasai yaitu Imam Nasai. Ya, beliau ditanya tentang Muawiyah, ya, sahabat Rasulullah SAW. Faqala innamal Islam kadarin laha babun. Islam itu bagaikan rumah dan dia punya pintu, bangunan yang punya pintu. Babul Islam as-sahabah. Faman ada sahaba innama arad Islam. Sedangkan pintu ke Islam itu adalah sahabat. Barang siapa yang mencela, menghina, memusuhi para sahabat, sungguhnya dia ingin mencela Islam, ingin merusak Islam. Ya, orang yang menghina, yang melecehkan para sahabat, hakikatnya mereka adalah ingin merusak Islam. Sebenarnya juga dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, mengatakan ketika disampaikan kepada Abu Zur'ah Ar-Razi ada orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW, maka Abu Zur'ah berkata, ya, innama yata'alun fi syuhudina liyubtilul Quran wa sunnah. Mereka itu ingin mencelah para perawi, para penyampai, para pesaksi yang telah memberikan Al-Quran kepada kita. Hakikatnya mereka ingin yaitu membatalkan Al-Quran dan sunnah. Maka Imam Nasai juga dengan mana yang sama mengatakan apabila ada orang sudah mencela para sahabat, hakikatnya dia ingin merusak Islam, ingin mencela Islam. Ya, kaman naqar al-baba ya innama yuridu dukhulid dar. Ya, orang yang mengetok pintu hakikatnya dia ingin masuk. Ya, artinya ibaratkan oleh Imam Nasai, rumah itu adalah Islam, pintunya adalah sahabat. Ya, orang ingin menembus ya untuk merusak apa yang ada dalam rumah tadi pasti dia lewat pintu. Maka pintu adalah sahabat. Dimulai dulu dari sahabat. Kalau pintu sudah dirusak, otomatis rumahnya rusak. Artinya kalau sahabat sudah dikatakan sesat, kafir, munafik, dan segala macamnya, hakikatnya mereka akan langsung nanti mengatakan Islam itu sudah dirombak-rombak oleh para sahabat. Dan ini kenyataannya yang terbukti daripada paham orang-orang Syiah Rafidah. Kemudian qala faman arada Muawiyah. Lalu Imam Nasai melanjutkan ungkapannya. Orang yang ingin mencela Muawiyah, fa inna ma'ar sahabat. Orang yang ingin mencela Muawiyah pada hakikatnya ingin mencela sahabat yang lainnya. Dia mulai dulu daripada Muawiyah sebagai jalan untuk kepada mencela para sahabat-sahabat yang lainnya. Berkata pula Rabi' bin Nafi Al-Halabi, ya, dia berkata, Muawiyatun sitru ashabi Rasulullah SAW. Muawiyah itu adalah yang tadi kita katakan yaitu gorden, penutup, ya, kehormatan para sahabat. Jika Muawiyah sudah dilangkai, fa idza kashafa ar-rajul sitra, jika itu berani membuka ya tutup itu apa namanya penghalang itu ataupun gorden tadi itu yang menghalangi sahabat, ijtara'a ala ma wara'ahu. Sungguh dia akan lebih berani lagi kepada orang yang setelah itu, kepada setelah Muawiyah. Kalau dia berani mencela Muawiyah, maka sungguh dia akan berani lagi kepada orang yang sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, itu jelasan para ulama kita. Maka oleh sebab itu penting kita memang akan membahas berbagai sisi dari Muawiyah ini insyaallah, dan di akhir kita akan mencoba nanti menjawab syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan kepada Muawiyah, ya, moga-moga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Jadi di sini letaknya kita harus mengerti tentang bagaimana pandangan para ulama kita dalam menyikapi para sahabat Nabi SAW. Mereka manusia yang mungkin punya alfa, punya salah. Tapi dalam menyikapi kesalahan mereka, kita harus adil, ya, kita harus hormat, tidak menghina, tidak memaki, ya. Bahkan kesalahan-kesalahan mereka itu adalah berangkat dari keikhlasan mereka dalam beragama, ketinggian ilmu mereka, ya, inginnya mereka menyuarakan kebenaran, cinta mereka kepada kebenaran, kepada ajaran Islam, seterusnya. Semuanya berangkat dari ijtihad karena mereka ada ahlul ijtihad, ya. Berkata Qatadah kepada Hasan al-Basri, Qatadah berkata kepada Hasan al-Basri, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, ya, inna nasan yashhaduna ala Muawiyah wa dawihim annahum finnar. Kata Qatadah kepada Hasan al-Basri, ya, sesungguhnya di sana ada orang-orang yang mereka mengatakan Muawiyah dan keluarga-keluarganya adalah masuk neraka, ya. Maka Abu Sa'id atau Hasan al-Basri menjawab, la'anahullah wa ma yudrihim annahum finnar. Ya. La'an Allah terhadap orang-orang yang mengatakan Muawiyah itu di neraka ataupun para keluarga-keluarganya, di mana mereka tahunya bahwa Muawiyah itu adalah penghuni neraka. Nah, ini banyak ungkapan-ungkapan para ulama tentang di mana tentang menjaga kehormatan Muawiyah ini terdepan bagi Ahlus Sunnah, ya,
tuduhan-tuduhan miring yang memang dicari-cari atau dikait-kaitkan, perlu kita jawab nantinya supaya kita tahu apa hakikat dari Muawiyah ini dan bagaimana kemuliaan beliau. Ya, sebenarnya telah kita bahas kepada kemarin, beliau juga memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Di antaranya juga adalah berhubungan dengan garis keturunan. Beliau ada satu garis keturunan bertemu dengan kakek beliau Abdul Manaf. Ya, kemudian juga kita sudah sebutkan hubungan kekeluargaan adalah ketika Rasulullah SAW menikahi saudari dari Muawiyah, yaitu Ummu Habibah. Jadi maka digelarilah Muawiyah itu khalun mu'minin, yaitu pamannya orang-orang, atau khalul mu'min, pamannya orang-orang beriman. Taib. Dalam perkataan yang lain, Hasan Basri mengatakan ketika Qatadah menyampaikan padanya, di sana ada orang-orang yang mengatakan Muawiyah itu adalah penghuni neraka gitu ya, masuk dikafirkan dan lainnya. Inna hauna qauman yastumuna aw yal'anuna Muawiyah bin Zubair. Ya, dalam riwayat lain ada orang menyampaikan juga kepada Hasan Basri, di sini ada orang-orang yang mencela, yastumun, mencela, ya, dan melaknat Muawiyah dan Ibnu Zubair. Ya, Ibnu Zubair. Faqala ala aulaika alladziina yal'anuna la'natullah. Maka Hasan Basri marah dan menjawab pertanyaan orang itu, di atas mereka yang melaknat Muawiyah dan Ibnu Zubair adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah melaknat mereka juga. Berkata Fudail bin Ziyad, qala sami'tu Abu Abdullah yakni Imam Ahmad. Dijawabkan dari Imam Ahmad, su'ila an rajulin intaqasa Muawiyah wa Amra ibn al-As, ya. Imam Ahmad ditanya dengan seseorang yang melecehkan Muawiyah dan Amr bin al-As. Aw yuqalu lahu rafidiyun, apakah dikatakan orang itu adalah Rafidah, bermadzhab Rafidah? Ya, qala innahu lam yastadr alaihima illa walau khabi'atus su'in. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya orang itu tidak berani terhadap Muawiyah, maksudnya mencela, memaki, ya, Muawiyah dan Ibnu As, kecuali di dalam dirinya ada sesuatu yang disembunyikannya. Qala Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW telah berkata, khairun nasi qarni. Ini dalil yang dikatakan oleh Imam Ahmad tentang kehormatan para sahabat, ketika Rasulullah menyebutkan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina lahum. Sebaik-baik kurun, generasi adalah generasi yang hidup di masaku, kata Rasulullah SAW, itu para sahabat, kemudian generasi berikutnya itu tabi'un wa atbat tabi'in. Inilah ungkapan para ulama. Pentingnya kira-kira kita mengerti sedikit tentang sejarah Muawiyah ini. Pentingnya kita belajar agar kita selamat dari pemahaman yang membawa kepada kerusakan iman kita, ya, kerusakan pandangan kita kepada para sahabat. Maka perlu kita belajar dan mendengar nasihat para ulama kita dan mengerti tentang berbagai penjelasan para ulama kita tentang sejarah Islam yang sebenarnya. InsyaAllah pada kali yang lain kita akan sebutkan sumber-sumber yang saya ambil dari penjelasan saya ini, karena ada beberapa ikhwan bertanya ingin mendapatkan referensi dari pembahasan ini. InsyaAllah kita akan sebutkan nanti pada kali yang lain, ya, karena saya dalam membahas ini mengambil dari berbagai referensi, utamanya memang kitab-kitab yang sudah masyhur, ya, seperti Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, kemudian juga Tarikh Tabari, kemudian juga Tarikh Ibnu Khaldun, ya, kemudian juga Tarikh Ibnu Athir, ya, kemudian juga Tarikh Al-Khulafa karangan Imam Suyuti. Itu karangan-karangan yang ditulis oleh para ulama-ulama yang mutaqaddimin, ya, kecuali Imam Suyuti. Nah, insyaallah kita akan sebut juga nanti karangan-karangan yang ditulis oleh para ulama-ulama kontemporer agar melihat bagaimana mereka mengambil berbagai informasi dari referensi atau literasi yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah kita akan bahas, insyaallah. Baik. Demikian pula yang terjadi dalam kenyataan pada hari ini di tengah-tengah umat, ya, terdapat ada orang-orang yang melecehkan para sahabat, meremehkan para sahabat. Bahkan ada juga kelompok, di sini ada dua kelompok sebetulnya yang nyata jelas adalah kelompok Syiah Rafidhah. Kemudian ada kelompok yang mereka hakikatnya ingin merusak Islam juga, yaitu kelompok orang-orang liberal, di mana mereka di dalam menilai para sahabat itu adalah jauh daripada pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang jika kita lihat sumber-sumber yang mereka pegang di dalam berbicara secara Islam, bagaimana pandang mereka terhadap sejarah Islam itu, di dalam memahami dan memandangnya, mereka memakai kacamata orientalis.
Ya, kalau kita baca tulisan-tulisan orientalis dengan para sahabat, mereka sengaja mengutip hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang dalam bahasa agama, dalam bahasa ulamanya syadz, riwayat yang dhaif, ya, perkataan-perkataan yang sumbing, yang aneh, itu sengaja mereka expose. Karena tujuan mereka ingin sama dengan syiar Rafidhah juga, ya, ingin mengatakan Islam itu sudah tidak murni. Islam itu terjadi berbagai macam gini dan begitu. Tujuannya sama hakikatnya. Maka oleh sebab itu tidak asing jika orang-orang belajar ke Eropa sana, ke Barat, ke Amerika, ke Australia tentang Islam, ya mereka pulang dengan pemikiran-pemikiran aneh dan tidak merujuk dalam memahami Islam itu kepada pemahaman sahabat. Itu tidak aneh, karena memang guru-gurunya mengajarkan di sana, ya, referensi mereka itu dari kitab-kitab orientalis yang menulis seperti ensiklopedia yang ditulis oleh kumpulan orientalis, ya, itu daerah Ma'arif al-Islamiyah, itu penuh dengan berbagai isi, ya, corengan-corengan, jelekan, hinaan-hinaan dan olokan-olokan kepada para sahabat, atau mereka dalam membaca sejarah itu, ya, sengaja memang mencari titik-titik yang mungkin mereka manfaatkan informasi itu untuk menjatuhkan Islam. Maka oleh sebab itu para ulama juga para tokoh-tokoh Islam telah menulis tentang bagaimana manhaj orientalis dalam membahas tafsir dan ulumul Quran, orientalis dalam membahas hadis dan ilmu hadis, itu mereka masuk semua di sana. Maka di sini wajibnya harus ada pembela-pembela dari kalangan anak-anak kaum muslimin untuk tampil mengerti dengan benar dan mereka mampu membela agama mereka dari acakan-acakan, dari gangguan-gangguan dari pemikiran-pemikiran datang dari luar Islam. Kemudian juga mereka bagaimana manhaj orientalis dalam memandang fikih Islam, ya, fikih Islami, kemudian tarikh Islami, ya. Maka kita harus banyak sebetulnya menggali informasi dan kita harus menjawab syubhat-syubhat itu. Dan tentunya pertama sebelum kita menjawab itu, kita jelaskan dulu bagaimana versi yang menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka jujur dalam membahas masalah. Ya, mereka jauh dari rasa ta'assub, mereka jauh dari bentuk kezaliman dalam membahas sejarah Islam itu. Dan mereka penuh dengan pengagungan kepada para sahabat dalam bahas itu. Nah, oleh sebab itu berkata Syaikhul Islam Taimiyah, Muawiyah menyebutkan tentang hakikat Muawiyah ini, ya, tidak pernah itu mengaku atau lam yadi al-khilafah, tidak pernah mengaku sebagai khalifah dia. Sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya dalam masalah perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah lam yadi al-khilafah wa lam yubayyi' lahu biha hina qatala Aliyan. Dia tidak pernah ketika ada perselisihan antara Muawiyah dan Ali tidak pernah merasa dirinya sebagai khalifah atau mengaku atau ingin menjadi khalifah. Tidak, dan juga dia tidak pernah dibaiat sebagai khalifah di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kata Syaikhul Islam Taimiyah karena banyak celaan itu masuk dari sisi terjadinya perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Padahal ulama telah menjelaskan ketika Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW akan menyebutkan terjadi sebuah perselisihan di tengah umatku, dakwatuhuma wahidah, yang dakwah mereka sama, ya. Kemudian dia menunjuk kepada Ali ketika terjadi itu, ya, aula ta'ifatain bil haq. Ini lebih tepat dalam mengikuti kebenaran. Maka ulama mengambilkan tidak menyatakan pihak yang lain itu adalah pihak yang kafir, fasik, ya. Cuman kelompok Ali lebih benar dalam bersikap. Itu dinilai oleh Rasulullah SAW. Maka ulama-ulama kita mengambil banyak faedah daripada berbagai penjelasan-penjelasan yang diterangkan oleh para penulis sejarah. Demikian pula ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW kepada kejadian-kejadian yang beliau kabarkan di masa hidup beliau akan menimpa umat ini. Seperti umpamanya ketika Hasan telah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, dan itu memang bukti dari kabar Rasulullah SAW yang di masa hidup beliau menceritakan inna ibni hadha sayyidun sayusulhul baina fi'ati 'azimatin minal muslimin. Anakku ini adalah seorang tokoh, ya, perdamaian lah kalau bahasa kitanya, yang Allah akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang sedang bersih saat itu. Nah, itu berarti kan dua kelompok muslimin dikatakan karena muslim semua. Nah, Rasulullah memuji itu tindakan Hasan ini ketika Hasan mau mengalah daripada Muawiyah dan menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah. Dan ini sudah kita bahas kemarin waktu kita membahas tentang sejarah kehidupan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya. Maka Syekh Islam mengatakan dia tidak pernah
ingin merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Walam yuqati ala anhu khalifatan, dan dia tidak pula ketika berperang melawan Ali bin Abi Thalib merasa sebagai seorang khalifah. Wala annahu yastahiqul khilafah, dan dia juga tidak pernah merasa berhak untuk jadi khalifah selama ada Ali bin Abi Thalib. Maka setelah kita jelaskan bahwa Ali bin Muawiyah mengenal benar keutamaan Ali bin Abi Thalib. Wa kana yukir bidzalika liman sa'alu anhu. Bahkan dia mengatakan hal itu kepada setiap orang yang bertanya kepada Muawiyah itu. Dia tidak dalam rangka merebut kekuasaan, hanya perbedaan pendapat antara dia dengan Ali bin Thalib adalah dalam masalah penerapan eksekusi terhadap orang-orang yang ikut dalam melakukan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Darda dan Abu Umamah masuk kepada Muawiyah dan bertanya, faqala lahu. Jadi sini ada Abu Darda dan Abu Umamah bertanya kepada Muawiyah, faqala lahu, ya Muawiyah. Dia bertanya kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, alama tuqatil hadzal rajul? Kenapa engkau berselisih dengan Ali bin Abi Thalib ini? Qali innahu la aqdam minka wa min abika islaman. Padahal dia lebih dahulu dan daripada ayahmu, darimu dan dari ayahmu masuk Islam. Wa qurbu minka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahqqu biha bihadzal amr minka. Dan dia lebih dekat hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW dan lebih berhak dalam masalah ini daripada engkau. Faqala uqatilu ala dami Utsman. Saya itu berselisih dengan Ali itu dalam masalah perkara yaitu menuntut hak Utsman, ya. Wa annahu awa qatlata Utsman, karena orang-orang yang ikut dalam membunuh Utsman itu berada di pasukan Ali bin Abi Thalib. Fadhhaba ilaihi faqula, maka silakan kalian berdua sampaikan hal itu kepada Ali. Ya, kata Muawiyah kepada siapa? Kepada Abu Darda dan Abu Umamah. Falyaqidna min qatli Utsman, summa ana awal man ubayyi'uhu min ahli Syam. Katanya hendaklah dia memberikan hak kami, mengambilkan hak kami untuk membela hak Utsman dari pembunuh-pembunuh Utsman. Ya, sungguhnya aku adalah orang yang pertama akan membayarnya dari penduduk Syam ini. Ini pengakuan dari Muawiyah sendiri pada Ali bin Abi Thalib. Demikian pula sahabat-sahabat yang memihak kepada Muawiyah waktu perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Thalib. Tidak ada seorang pun di antara mereka mengatakan bahwa Muawiyah lebih afdal daripada Ali, ya. Tapi hanyalah mereka dalam rangka menuntut, ya, hak Utsman yang terzalimi oleh orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada Utsman. Kemudian bahkan mereka mengatakan inna Muawiyah huwa wali Utsman wa talib bidami. Mereka mengatakan Muawiyah itu adalah yaitu keluarganya Utsman yang meminta agar diberikan hak Utsman atau memberikan keadilan kepada Utsman. Ya, sebenarnya disebutkan oleh para ulama-ulama telah menulis sejarah. Taib. Hal ini juga setelah sampai berita dengan terbunuhnya Ali bin Thalib oleh orang Khawarij. Sebenarnya telah kita bahas dalam pelajaran kita yang lalu tentang wafatnya Ali bin Thalib, ya, dan kemudian pembunuhan Ali bin Thalib oleh orang-orang Khawarij, itu. Sampailah berita terbunuh Ali bin Thalib kepada Muawiyah. Saat sampai berita itu, Muawiyah menangis, yabki. Nah, faqalat lahu imra'atu, istrinya berkata kepadanya, atabkihi wa qad qataltahu, ya. Kenapa engkau menangisi dia? Padahal engkau sudah pernah berlawanan, bertentangan dengan dia, berperang dengan dia, gitu, ya. Waihaqi, dia katakan, celakalah engkau. Innaki lan tadrina ma faqadan nasu. Engkau enggak tahu apa yang, ya, manusia kehilangan hari ini, ya, minal fadl, dari keutamaan, wal fiqh, daripada kepahaman agama, wal ilm, dan ilmu. Subhanallah, ini Muawiyah mengakui keutamaan Ali. Dia mengatakan, ya, hari ini manusia telah kehilangan orang yang punya keutamaan, orang yang punya ilmu agama dalam dan mempunyai ilmu yang tinggi. Maka oleh sebab itulah seharusnya kita, ya, mengerti bagaimana nasihat-nasihat para ulama kita dalam menyikapi sejarah-sejarah yang mungkin penuh dengan berbagai riwayat-riwayat yang kadang-kadang ada sifat lebih-lebihkan oleh sebagian periwayatnya dari sejarah, ataupun hal-hal negatif yang memang dimasukkan oleh orang-orang yang ingin merasa ada kebencian dalam dirinya terhadap sebagian para sahabat Nabi SAW. Oleh sebab itu ketika Imam Ahmad ditanya, "Ma taqulu fi ma kana baina Ali wa Muawiyah?" Bagaimana pendapatmu tentang kejadian antara Ali dan Muawiyah? Qala, "Ma aqulu fiha illa al-husna rahimahumullah ajma'in." Ya, saya tidak ada mengungkapkan kecuali hal kebaikan saja untuk keduanya.
ya, tidak mengatakan ini salah, maka Imam mengatakan ma aqulu fiha illal husna, saya tidak akan mengatakan dalam peristiwa yang terjadi antara Muawiyah dan Ali itu kecuali perkara yang baik saja. Semoga Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, kata Imam Ahmad. Dan juga Imam Ahmad pernah ditanya tentang perkara yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Fa'ara anhu, dia berpaling, enggak mau menjawab. Faqila ya Aba Abdullah, ya, huwa rajul min Bani Hashim. Lalu dikatakan kepada Imam Ahmad, ini yang bertanya ini dari Bani Hashim. Faqbala alaihi, lalu Imam Ahmad menghadap kepadanya. Qala iqra, ya, maka bacalah firman Allah SWT, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, itu adalah umat yang telah berlalu, mereka bertanggung jawab terhadap amal-amal mereka, dan bagi kalian apa yang kalian lakukan, dan kalian tidak akan bertanya, tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Subhanallah, ini kata-kata ini persis, ya. Hal ini juga dijawab oleh Syekhuna Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Badar dalam sebuah pertanyaan ketika ditanya dalam sebuah kondisi, ya, antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib. Beliau menjawab dengan perkataan ini, rupanya perkataan itu adalah ma'thur dari Imam Ahmad, memang diwakilkan dari Imam Ahmad ketika orang bertanya, ya, ini dari seorang dari bin Hashim berbicara tentang bagaimana pandangan Imam Ahmad tentang perkara yang terjadi antara Muawiyah dan Ali. Maka Imam Ahmad mengatakan itu kan kaum yang sudah berlalu, kenapa kita ribut sekarang? Ya, itu adalah umat yang sudah berlalu, laha ma kasabat, mereka bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan, walakum ma kasabtum, dan kalian juga bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan, dan kita tidak akan dipertanya tentang dosa-dosa mereka, wala tusallu ma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa mereka. Jadi umat yang telah berlalu itu. Inilah di mana nasihat-nasihat ulama kita terhadap bagaimana menyikapi perselisihan, dan sudah masyhur, ya, dari Imam Syafi'i juga pernah diriwayatkan ketika orang berbicara tentang perkara kejadian-kejadian yang perselisihan antara sahabat Nabi SAW, di antara terjadinya perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, maka Imam Syafi'i atau imam lainnya menjawab, ya, itu kaum yang Allah telah selamatkan tangan kita daripada menumpahkan darah-darah mereka, kenapa kita tidak menjaga lisan kita daripada kehormatan mereka? Maka oleh sebab itu, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap perselisihan yang tersama adalah as-sukutu bima syajara bainahum, tidak membicarakan perkara-perkara yang yang pernah terjadi perselisihan antara mereka, karena mereka berselisih bukan atas niat yang buruk, dan mereka berselisih bukan atas kebodohan, karena mereka adalah ahlul ijtihad, ya. Taib. Seseorang datang kepada Abu Zur'a Ar-Razi, faqala lahu inni abghadu Muawiyah. Jadi ada orang datang ke Abu Zur'a Ar-Razi, dia katakan aku benci Muawiyah. Faqala lahu, maka Abu Zur'a Ar-Razi, lima, kenapa engkau benci? Qala li an qatala Aliyan bighairi haqqin, karena dia telah memerangi Ali tanpa alasan yang benar. Faqala Abu Zur'a menjawab, Rabbu Muawiyah Rabbun Rahim. Rabbnya Muawiyah itu, maksudnya Allah SWT adalah Rabb yang Maha Pengasih. Wa khasmu Muawiyah khasmun karim. Musuh Muawiyah pun adalah, ya, adalah orang yang mulia. Fama dukhuluka bainahuma, apa urusanmu mencampuri keduanya? Mencampuri urusan keduanya. Nah, ini nasihat dari Abu Zur'a bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi di masa sahabat Nabi SAW. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, ini dalam kitab beliau Lumatul I'tiqad, beliau menjelaskan bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi kejadian-kejadian peristiwa yang ada di antara sahabat Nabi SAW. Wa minas sunnati tawalli ashabi Nabi SAW. Ya. Di antara sunnah adalah berloyalitas atau mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Ya, membela para sahabat Rasulullah SAW, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka. Wa dzikru mahasinihim, menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Wa tarahamu alaihim, dan mendoakan mereka. Ya, wal istighfar lahum, dan mohonkan ampun untuk mereka. Wal kafu an dzikri masawiihim, berhenti dari menyebut kejadian-kejadian hal yang buruk di masa mereka. Wa ma syajara bainahum, dan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Wa i'tiqadu fadlihim, dan mengakui keutamaan mereka. Wa ma'rifatu sabiqatihim, dan mengenal bagaimana hak mereka terlebih dahulu, mana mereka mengenal bahwa mereka adalah orang yang telah berjasa
terlebih dahulu terhadap Islam ini. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim, bagaimana sikap orang-orang beriman terhadap generasi Islam yang telah berlalu. Tentu yang lebih utama yang telah berlalu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah mereka maksudnya siapa? Karena sebelumnya itu adalah perkara bercerita masalah Muhajirin dan Ansar. Nah, orang-orang setelah mereka itu mulai dari tabi'in sampai orang kaum muslimin sampai hari kiamat, ya, orang datang setelah masa sahabat, mereka hanya berkatakan, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman, ya, wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan engkau jadikan dalam hati kami ada rasa ghil, ada rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Ya. Inilah ciri orang beriman. Ayat ini menunjukkan bagaimana seharusnya, ya, kita menyikapi kepada salafus saleh kita. Kita mendoakan mereka, ya, kita mencintai mereka, dan bahkan ayatnya berikutnya wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, kalau ayat berikutnya, jangan engkau jadikan dalam hati kami ada rasa benci terhadap orang beriman. Ini umum, baik para sahabat yang telah berlalu atau orang beriman yang semasa dengan dia. Nah, ini juga jangan ada rasa benci antara kita sama orang beriman, itu adalah sikap yang tidak baik, ya. Maka di sini maka selalu seringlah membaca doa ini, ya, agar Allah mencabut ada rasa-rasa ketidakdengkian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sungguh Tuhan kami, engkau wahai Tuhan kami Maha Pengampun, ya, Raufun Rahim, Maha Penyayang. Demikian pula Imam Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini mengutip firman Allah yang lainnya, yaitu Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Siapa orang bersamanya? Adalah para sahabat. Ruhama'u bainahum, ya, asyidda'u 'alal kufri ruhama'u minhum. Orang-orang bersama mereka adalah keras terhadap orang kafir, ruhama'u minhum, saling mencintai, saling berkasih sama mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, beliau menyebutkan dalil-dalil tentang bahwa kewajiban seorang muslim terhadap sahabat Nabi adalah la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda adim wala nasifah. Kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan seperti gunung Uhud, yaitu emas, maka tidak akan sampai satu genggam mereka, bahkan separuhnya. Nah, ini, di antara sahabat Nabi SAW adalah Muawiyah, ya, tentu termasuk ke dalam hadis ini yang wajib harus kita hormati, ya. Wa qala Imam Nawawi berkata, wa madhhabu ahli sunnah wal haqq, madhhab ahli sunnah wal haqq dan al-haq ihsanu dzan bihim, berprasangka baik kepada para sahabat Nabi SAW, wal insabku amma syajara bainahum, dan menahan lisan atau menahan membicarakan perkara-perkara yang mereka perselisihan sama mereka, wa ta'wilu qitalihim, dan mentakwil perperangan mereka. Maksudnya apa itu? Bahwa tujuan mereka itu bukan karena ingin saling bermusuhan, tapi adalah ingin menegakkan keadilan. Sama-sama ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Wa annahum mujtahidun, kemudian mereka dalam perselisihan yang ada sama mereka itu adalah mereka adalah mujtahidun, dalam berlangkah beristihad. Muta'awiluna, ya, dan kadang-kadang mereka ada mentakwilkan, adanya takwil terhadap berapa dalil, ya. Lam yaksu maksiatan, dan mereka tidak berencana untuk melakukan itu untuk bermaksiat, ya, untuk melakukan pembunuhan, wala mahdhad dunya, bukan pula untuk mencari dunia. Jadi jangan kita berprasangka buruk kepada sahabat Rasulullah SAW bahwa mereka Ali bin Abi Thalib, Hasan, atau Husain radhiyallahu anhum, kemudian atau Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, bahwa proses-proses perselisihan mereka itu dalam rangka adalah mengeruk dunia umpamanya. Karena kalau kita baca tulisan-tulisan orang-orang yang membenci para sahabat Nabi SAW, selalu mereka pelintir itu kisah-kisah, lalu mereka kaitkan dengan tujuan politik, haus politik, segala macamnya. Bal i'tadaqul fariqin anhu mulhik, bahkan harus dia yakini setiap dua kelompok berselisih itu adalah tujuannya kebenaran, dan ada mukhalifu baqin ataupun berbeda melawannya adalah ada hal yang
melampaui batas, fawajaba alaihi qitaluhu liyarji' ila Allah taala. Jika dia perselisihan yang ada pada sahabat itu, mereka adalah sama kelompok yang benar, ingin menegakkan kebenaran. Kemudian jika salah seorang kelompok itu ada yang salah yang maka alasan untuk membalikan dari kesalahannya kepada kebenaran. Liyarji' ila Allah wa kana ba'dhum musiban wa ba'dhum mukhti'an. Maka sebagian mereka adalah benar dalam ijtihadnya, sebagian mereka salah dalam ijtihadnya. Ma'dzurun, dan mereka diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ma'dzurun fi khata', karena dia ma'dzur dalam kesalahannya. Ma'dzur artinya tidak berdosa. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Jika seorang berijtihad, ya maksudnya seorang yang memang ahlun, yang memang pantas, yang memang mampu, yang memang secara ilmu ya memiliki kredibilitas dan memiliki kemampuan untuk berijtihad, lalu dia tersalah ijtihadnya, jika benar dapat pahala 2, jika salah dia tidak mendapat dosa, bahkan dapat pahala 1, ya. Karena li'annahu ijtihadun, karena itu adalah ijtihad, kata Imam Nawawi. Ya, wal mustahid idza akhta la itsma alaihi. Seorang mustahid apabila salah, dia tidak punya dosa. Wa kana Ali radhiyallahu anhu muhiq al-musib. Maka ini beliau sebutkan sedikit tentang peristiwa Ali dan Muawiyah. Ali adalah yang tepat dalam kebenarannya, musib yang benar dalam perselisihan itu. Ya, hadza madzhab Ahlus Sunnah. Ini adalah madzhab Ahlus Sunnah. Jadi Muawiyah dia walaupun tersalah tapi mustahidun, ya ma'fu an khata'ihi, bal ma'jurun ala ijtihadi. Kesalahannya dimaafkan, bahkan dia dapat pahala 1. Ya. Berkata Syaikhul Islam Taimiyah, wa kadzalika nu'minu bi imsaki amma syara bainahum. Ini semuanya semakna ungkapan para ulama, ya. Mirip semua ungkapan mereka menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap perkara yang dipersikan terjadi para sahabat. Demikian pula kita beriman, ya, kata Syaikhul Islam Taimiyah, menahan diri dari membicarakan perkara yang terjadi sama sahabat itu, perselisihan maksudnya. Wa na'lamu anna ba'dal muanqul fi dzalika kadzibun. Kadang-kadang kata beliau, ya, riwayat-riwayat yang memberitakan tentang ada yang kadang-kadang bohong. Ya. Kemudian wahum kan mustahidin, dan mereka dalam perselisihan itu adalah dalam mereka berijtihad. Imma musibina lahum, ya, imma dia benar ijtihadnya, ya musib lahum ajran. Jika benar dia mendapat 2 pahala, atau musibina ala amalihim as-salih, ya, musabina ala amalihim as-salih, atau mereka mendapat pahala dari melalui amal mereka yang saleh, maghfur lahum khata'uhum, lalu salah mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lahum min sayyi'at wa qad sabaqa lahum minallahi husna. Kalau seandainya mereka memang betul-betul tersalah dan berdosa, sungguh mereka punya amalan-amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapus dosa-dosa mereka itu. Berjihad bersama Rasulullah SAW, perjuangan bela Islam, segala macam, berinfak di jalan Allah, ya. Maka kata beliau, walaupun ala fard, ya, walau seandainya sekarang kita jas saja mereka salah bawahnya, ya, tapi mereka pun mempunyai amal-amal soleh yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Nah, fa innallaha yaghfir lahum imma bitaubah. Sungguhnya Allah, ya, memberikan ampun kepada mereka, imma mereka atas taubat mereka, au bihasanatin mahiyatin, atau amal-amal kebaikan yang menghapus dosa mereka, au musaibun mukaffiratun, ataupun musibah yang pernah mereka alami mengampuni dosa mereka juga, au ghairu dzalika, atau yang lainnya. Nah, sebetulnya masih banyak, ya, bagaimana hak, ya, wajib menjaga hak seorang sahabat Nabi SAW, bagaimana sikap kita dalam memandang para sahabat Nabi SAW, ya. Sebetulnya masih banyak nukilan-nukilan para ulama-ulama kita, ya. Baik, kemarin kita sudah bicara sedikit tentang garis keturunan Muawiyah, ya. Garis keturunannya kemarin sudah kita jelaskan, beliau adalah Abu Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhar bin Harbin bin Umayyah bin Abdul Syamsi bin Abdul Manaf. Maka bin Qusay bin Kilab, as-sahabi jalil al-Quraisy al-Mawi, ya. Berjumpa hubungan keturunan beliau dengan Rasulullah SAW dalam kakek, yaitu Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, jadi di kakek yang kelima lah, atau kakek yang keempat, karena ayah beliau Abdullah. Nah, maka Abdul Syamsi ini adalah bersaudara dengan Hashim. Tapi tadi pada perjalanan lalu kita sudah jelaskan, memang bagaimana punya banyak, dan yang anaknya yang Hashim punya saudara yang satu ayah satu ibu, yaitu namanya Muttalib. Nah, ketika Hashim ini anaknya lahir di Madinah, dijemput oleh saudara Muttalib sampai di Mekah,
dinamakan Abdul Muthalib karena orang ngira bahwa ini adalah budak Abdul Muthalib karena kelihatan kecapean dari Madinah dalam perjalanan yang jauh. Nah, ini asal nama Abdul Muthalib itu adalah Syaibatul Hamdi, namanya Syaibatul Hamdi karena digalai Abdul Muthalib karena dibawa oleh saudara Hashim sendiri itu Muthalib. Orang mengira dialah budaknya Abdul Muthalib. Taib. Kemudian dan dia berjumpa dengan, berarti juga ketemu nasabnya dengan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib ketemu Muawiyah ya, atau Abu Sufyan ayahnya ketemu di itu pada kakeknya Abdul Manaf, di kakek mereka Abdul Manaf ya, ketemu di situ hubungan kekeluargaan mereka. Taib. Lahirnya kemarin sudah kita sebutkan, beliau lahir yaitu 5 tahun sebelum kenabian ya. Dan dia meninggal dalam umur 78 tahun ya, pada tahun 60 Hijriah ya. Taib. Ayahnya kemarin sudah kita jelaskan, Abu Sufyan bin Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syamsi Abdul Manaf. Ini tadi sudah kita jelaskan, bertemu dengan hubungan keluarganya Rasulullah SAW, yaitu kakek Abdul Manaf, kakek mereka Abdul Manaf. Kapan masuk Islamnya? Kalau Abu Sufyan ini masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Ini juga kita jelaskan kemarin bagaimana Rasulullah menghormati Abu Sufyan sehingga beliau memberi ultimatum ketika penakluk kota Makkah, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Taib. Wa kana min daha'il Arab. Dia adalah orang yang terkenal cerdas dari bangsa Arab, Abu Sufyan itu. Ya, wa min ahli ra'i. Ya, orang yang punya pendapat-pendapat yang selalu menjadi pertimbangkan. Wasyaraf, ya, kemuliaan. Syahidah Hunainan. Nah, ini kalau Abu Sufyan pernah ikut perang Hunain. Setelah Fathu Makkah, Rasulullah melanjutkan perang itu Hunain. Wa atau sihr Rasulullah SAW minal ghanaim, ya, mi'ata min ibil. Ya, dia diberi oleh Rasulullah SAW 140 ya. Ini dari 100 dari ibil, dari onta, 100 onta. Dan Rasulullah memberikan kepada dia 40 auqiyah daripada dirham. Dan dia ikut waktu perang Taif. Ini Abu Sufyan ini. Kalau Abu Sufyan ini sudah mulai awal masuk Islam, setelah masuk Islam dia langsung ikut dalam berbagai perjuangan jihad. Maka di waktu perang Taif inilah dia cedera, yaitu kehilangan salah satu mata sebelah kanan. Ya. Faqal'at ainahu quli'at ainahu yawma idzin. Jadi matanya hilang waktu perang Taif itu ya. Kena panah atau kemudian dia ikut pula perang Yarmuk. Nah, dan juga hilang juga matanya yang lain. Bahkan yawma idzin yahdu al jihad, dan dialah yang orang yang memotivasi untuk berjihad di perang Yarmuk itu, dan dia juga pada perang Yarmuk dia kehilangan matanya. Ibunya siapa? Ibu Muawiyah adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syamsi Abdul Manaf. Ini juga di Abdul Manaf, juga keluaran Quraisy semua ini. Ya, Quraisy. Karena kita sudah sebutkan Quraisy itu adalah kabilah yang mulia karena Rasulullah menyebutkan inna astafa Kinana min Bani Ismail wa astafa Quraisy min Kinana. Allah memilih suku dari anak Bani Ismail itu Kinana, dari suku-suku Kinana dipilih suku Quraisy oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastafa Bani Hashim min Quraisy, ya. Kemudian dari Quraisy pilih Bani Hashim, wastafani Bani Hashim, dan Allah mengangkatku sebagai nabi dari Bani Hashim. Nah, kemudian Islam ya, ini juga berjumpa nasabnya dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf, juga dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau masuk Islam juga pada waktu Fathu Makkah setelah suaminya masuk Islam ya. Dan beliau juga adalah wanita yang cerdas. Ada satu kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dan beberapa para ulama menjelaskan tentang sejarah ini. Ibunya Hindun ini, kebaikan Hindun ini, hatinya, dia mendengar Zainab binti Rasulullah SAW mau hijrah, ya. Ya, ini disebutkan. Padahal itu hijrah setelah perang Badar. Kita tahu di perang Badar itu, ya, terbunuh saudaranya, ya. Ini Hindun ini penjahila, ada dia punya mauqif, ya, bersama Zainab binti Rasulullah SAW. Itu bersama waktu di Makkah bersama suaminya Abil As bin Rabi'. Kemudian Nabi SAW mengutus kepada Zainab binti Rasulullah SAW untuk membawa orang bawa anaknya, putrinya ini ke Madinah. Dan itu setelah perang Badar. Itu masih banyak korban-korban perang Badar. Dan Hindun waktu itu
ayahnya dan saudaranya dan pamannya terbunuh di perang Badar itu. Nah, wa kana tatufu ala majlis Quraisy. Bahkan dia mendatangi perkumpulan-kumpulan orang Quraisy, ya, wa andiyatiya tuzakki nar sar. Jadi maksudnya tujuannya adalah menuntut orang-orang Quraisy bagaimana supaya membalas kematian ayahnya, saudaranya dan pamannya. Ya. Nah, dalam perjalanan dia bertemu dengan putri Rasulullah Zainab binti Rasulullah SAW ini. Ya. Dan dia sudah dapat informasi bahwa Zainab binti Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Maka Hindun berkata kepada Zainab binti Rasulullah SAW, anak putri Rasulullah SAW, apa katanya? Binti Muhammad, ya, binti Muhammad, balagini annaki turidina luhuq bi abiki. Saya dapat berita kamu mau berangkat, ya, hijrah juga ikut ayahmu, ya. Imnati ammi, dia katakan, "Hai anak pamanku." Karena memang apa namanya, kan dia ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW, yaitu pada kakeknya Abdul Manaf. "Wahai anak pamanku, ibnata ammi, in kana laki hajatun bimata'in bima yu'inuki fi safariki." Wahai anak pamanku, jika engkau ada kebutuhan, ya, keperluan atau butuh biaya atau bantuan yang dapat memudahkanmu dalam perjalananmu, ya, atau harta atau benda gitu, ya, bima tabalagi nabihi ila abiki, untuk supaya engkau sampai kepada ayahmu dalam perjalanan nanti, sampai engkau menemui ayahmu, fa indi hajatuki fala tas'ai minni. Saya akan berikan apa yang kamu minta, apa yang kamu butuhkan, tidak perlu engkau malu. Ini buktinya subhanallah, ya. Rasa cintanya tetap ada terhadap putri Rasulullah SAW. Walaupun setelah selesai perang Badar itu, ayahnya, saudaranya, pamannya terbunuh. Kenapa demikian? Dia sebutkan alasannya. Jangan engkau malu, wahai Zainab, ya. Fa innahu la yadkhul baina nisa ma yakunu baina rijal. Subhanallah, ini perlu ditiru oleh wanita-wanita zaman sekarang. Yaitu tidaklah boleh, ya. Apa kata beliau? Jangan sampai masuk, ya, kata dia sini, fa innahu la yadkhul baina nisa. Sesungguhnya tidaklah pantas menjadi urusan wanita ma yakunu baina rijal, perkara yang terjadi antara sesama laki-laki. Maksudnya apa? Dia perkara perperangan antara ayahnya dengan Nabi SAW waktu perang Badar itu urusan laki-laki. Ya, sekarang ini Masya Allah, ya, dalam kenyataan dunia kita sekarang, Masya Allah, ya, laki-laki bertempur, perempuan juga ikut campur. Nah, ini nggak benar, ya. Subhanallah, akhlak jahiliyah saja tidak seperti itu. Ya, kadang-kadang, ya, laki-laki sama laki-laki, perempuannya ikut campur juga, gitu, ya. Ngomporin ke sana sini, ngunjing ke sana sini. Subhanallah. Ini dipahamkan, ya, dikatakan oleh siapa namanya? Hindun ini, Ibu Muawiyah tadi mengatakan, ya, fa innahu la yakhul baina nisa. Sungguhnya tidaklah masuk antara wanita ma yakunu baina rijal. Jangan dibawa-bawa, maksudnya jangan dibawa-bawa masalah yang sama laki-laki. Maksudnya sekarang ayahmu memang memerangi ayahku dan terbunuh ayahku umpamanya waktu perang Badar, dan pamanku dan saudaraku. Itu jangan jadi urusan. Ya, itu urusan laki-laki. Tapi jangan kita sama wanita juga ikut bermusuhan lah, itu istilahnya. Ya, ini kadang-kadang enggak. Ya, suami sama suami tengkar, istri Mas Eri juga ikut tengkar karena suami sama suaminya lagi tidak enakan. Nah, subhanallah, ini akhlak yang perlu juga ditiru, ya. Subhanallah. Jadi kebenciannya terhadap terbunuhnya ayahnya, saudaranya dan pamannya tidak membuat dia benci kepada anak Rasulullah SAW, kepada saudarinya, kepada anak pamannya, karena memang mereka kan satu keturunan tadi dari kakek mereka Abdul Manaf. Maka dia katakan, perkara yang terjadi sama laki-laki tidak perlu kita masuk ke dalam permasalahan kita sama wanita. Itu maksudnya, ya. Nah, ini tolong direnungkan oleh para wanita yang kadang-kadang ikut campur urusan bapak-bapak. Nah, menjadi ribetnya adalah karena memang kadang-kadang ibu-ibu ikut mengompori. Ya, semakin ditambah-tambah omongannya, semakin ruwet masalahnya. Kalau ibu-ibu udah masuk dalam sebuah masalah itu pasti dah nggak bisa apalagi tuh dikomplain gimana pun, udah ke sana sini, ya, ngomongnya gitu. Maka lihat ini adabnya, ya. Jadi kata beliau, perkara yang terjadi sama laki nggak perlu kita sama wanita ikut campur, ya. Tarwi Zainab radhiyallahu anha dzalika, yang menyampaikan itu, kejadian ini adalah Zainab putri Rasulullah SAW tentang si Hindun ini waktu dia mau hijrah. Nah, yang menyawarkan wa taqul wallahi ma araha qalat illa litaf'al.
Kata Zainab putri Rasulullah SAW, saya melihat dia betul-betul dia benar-benar menawarkan dengan sejujurnya, ya, akan melakukan, ya. Kemudian pada waktu Zainab sudah mau berangkat hijrah ke Madinah, ya, datang orang laki dari kaum Quraisy, ya, ingin menghambat hijrah putri Rasulullah SAW ini. Yuridu irja'aha, ingin membalikan putri Rasulullah ke Madinah. Fatasqutu min ala atiqiha wa kanat hamilan, ya. Fatasqutu min ala anaqatiha wa kan hamilan. Subhanallah, ini ceritanya ketika Zainab ini dihambat oleh itu, dia jatuh dari ontanya, dan waktu itu adalah dia sedang hamil putri Rasulullah Zainab ini, sehingga pendarahan. Lalu Hindun mendengar cerita itu. Fatakhruju musri'atan, dikeluar bersegera, ya. Wa tarfa aqirataha, dan berteriak di hadapan laki-laki yang menghambat itu, ma'rakatan ma'unsa azla, kamu melawan wanita, maksudnya bencang kamu ini, kenapa kalian laki-laki wanita yang kalian hadapi? Maksudnya dia mengingkari perbuatan itu. Kalian laki-laki kenapa mengganggu wanita, ya? Dia itu suatu penghinaan benar bagi seorang laki-laki Quraisy waktu itu, dimarahi oleh Hindun, ya gitu, ya. Dia berteriak di hadapan laki-laki itu yang orang laki Quraisy yang menghambat hijrahnya Zainab tadi, ya, ma'rakatan ma'unsa azla, ya, kalian merangi wanita yang sedang terasing, maksudnya kan jauh dari keluarga, dari saudara-saudara. Aina kanat syaja'atukum yauma Badar, dia katakan, mana keberanian kalian waktu perang Badar, hanya berani sama wanita kalian, gitu. Nah, ini perkataan Hindun. Jadi rasa kebencian itu tidak muncul dendamnya kepada putri Rasulullah SAW, walaupun di waktu perang Badar ayahnya dan saudaranya dan pamannya terbunuh. Wa tahulu bainahu wa baina Zainab wa tadammuha ilaiha, sehingga dialah yang menghalangi gangguan orang kafir Quraisy tadi, laki-laki kafir Quraisy tadi, Zainab, dan memeluknya, ya, memeluknya. Wa tamsah anha ma biha, ya, lalu diusaplah debu yang ada di badan Zainab. Wa taslu sya'nah, kemudian perbaiki kondisinya, ya, bajunya atau apa. Hastasta'nafat khuruj ila abiha fi amin wa amanin. Baru setelah itu nanti dirawatlah oleh Hindun, oleh Hindun ini, putri Rasulullah SAW, ya. Nah, ini kepribadian dari keluarga Muawiyah kita lihat, ya. Jadi tentu pastilah di luar Islam, belum masuk Islam saja begitu kepribadiannya, itu masuk kita, apalagi sudah masuk Islam. Kenapa kita melihat kepribadian kepribadian Abu Sufyan, kepribadian istrinya Hindun atau ibunya Muawiyah? Karena itu pasti mempengaruhi pada pendidikan anaknya. Karena kita ingin membersihkan fitnah-fitnah terhadap keluarga mereka dari orang-orang Syiah, ya, yang menjelek-jelekan, menjatuhkan habis-habisan, menuduhlah Muawiyah keluarga Abu Sufyan masuk Islam itu adalah dalam rangka ingin cinta harta, macam-macam tuduhan-tuduhan yang negatif-negatif begitu. Nah, ini akhlaknya sebelum masuk Islam. Apalagi sudah masuk Islam, pastilah tentu akan lebih sempurna lagi, disempurnakan dengan waktu di luar Islam saja. Dia tidak pernah berpikir, oh, ini ayahnya telah mengajak kaum orang Islam memerangi ayahku di perang Badar, mati ayahku, saudaraku, pamanku, kenapa saya harus buat baik? Nah, tidak. Subhanallah. Ini lihat akhlaknya, ya. Dia tidak mengatakan urusan laki-laki tidak perlu kita menjadi urusan antara kita. Jadi seakan dia mendesak juga kepada Zainab, mungkin engkau tahu bahwa ayahmu, ya, maksudnya Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ya, terjadi peperangan dengan keluargaku. Nah, itu urusan mereka. Tapi sama kita juga tidak perlu ada permusuhan. Maka dia panggil, ya binta ammi, ya binta ammi, dipanggil dengan kata-kata demikian, menawarkan bantuan. Bahkan setelah itu terdengar ada orang yang menghalangi Zainab. Dia kejar, malah dia maki itu orang-orang kafir, orang laki-laki Quraisy yang menghambatnya. Nah, kemudian, ya, Hindun ini terkenal dengan marita hazimah, tegas, wanita yang tegas, ya, zatu nafsin wa umfatin. Jadi memang tegas, memiliki kepribadian yang tegar dan kuat juga. Nah, itu sedikit tentang ibunya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Tadi sudah kita sebutkan tentang ayahnya. Kemudian ibunya sudah. Nah, qala Muawiyah pernah berbicara. Lama kana yaumul Hudaybiyah. Waktu Hudaybiyah,
Ya, wasuddu Rasulullah SAW anil bait. Waktu perang Hudaybiyah kan, perjanjian Hudaybiyah kan Rasulullah dihambat masuk ke Mekah. Wa katabu bainahum al-qadiyah. Nah, terjadi perdamaian kan, perjanjian Hudaybiyah terkenal. Waqa Islam fi qalbi. Di saat itulah Islam masuk ke dalam hatiku. Fadzakartu li ummi, lalu dia sampaikan pada ibunya. Sampai kepada ibunya Hindun. Faqalat, ibunya mengatakan, iyyaka an tukhalifa abak. Kata ibunya kepada Muawiyah, jangan sampai engkau menyelisih ayahmu. Fa akhfaitu islami, maka aku menyembunyikan Islamku. Berarti dia masuk Islam itu waktu Hudaybiyah. Ayahnya dan ibunya masuk waktu Fatu Makkah, waktu penaklukan kota Makkah. Nah, fa wallahi laqad raha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni musaddiqun bihi. Maka dia katakan Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah Hudaybiyah itu aku sudah percaya dengan dia, udah beriman gitu ya. Wa dakhala Makkah amma umrah al-qadiyah wa ana muslim. Jadi ketika Rasulullah masuk umratul qada setelah Hudaybiyah, itu saya sudah muslim, kata Muawiyah. Ini kapan Muawiyah itu masuk dalam Islam. Nah, kepribadian Muawiyah cukup banyak sebetulnya. Zuhudnya Muawiyah, ya, lembutnya Muawiyah, ya. Muawiyah ini orangnya zuhud. Jadi untuk biar kita lihat apakah memang sahabat Nabi SAW itu orang gila dunia, harta, kemewahan. Enggak, ya. Di antara kezuhudan sahabat Rasulullah SAW, hai suruh ya Imam Ahmad bisanadi ila Ali bin Abi Talib, ya, la Ali bin Abi Hamla ini diriwayatkan oleh Muhammad dari Ali bin Abi Hamla an abihi. Qala ra'aitu Muawiyah alal mimbar. Aku melihat Muawiyah di mimbar di kota Damaskus. Yakhtubun nas, dia berkhutbah. Wa alai saubun marqu', makai baju yang bolong. Nah, itu. Jadi diriwayatkan itu. Kenapa diriwayatkan ini? Ya, aneh, seorang khalifah bajunya, ya ini gambarnya kalau seorang khalifah kan pakainya bersih, necis, bagus, rapi, mungkin mahal, pakai sutera semacam. Tapi tidak, Muawiyah tidak demikian. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Ali bin Abi Hamla bin an abihi, ya, ini Abu Nasr al-Fustini menyebutkan, aku melihat Muawiyah berkhutbah di mimbar Damaskus, itu dia bajunya bolong-bolong, ya, marku. Dia akan dari Yunus bin Muyassar Zaid, ahli syuyukh Imam Auza'i, salah seorang guru dari Imam Auza'i. Dia berkata, ra'aitu Muawiyah fi suqi Dimashq. Aku melihat Muawiyah di pasar Damaskus, wa murdifu wa sayfan alayya, wa murdafun wa sifan wa alai qamisun marku'. Dia itu menumpang dari mengendarai onta atau kuda dan sama lain. Dia memakai baju yang bolong, marku'ul jaib, bolong sakunya. Wa yasiru fi aswaq Dimashq. Dia jalan di pasar. Yang mana kalau seandainya orang yang kebiasaan raja kan nggak mungkin masuk ke pasar rakyat, ya, gengsi dong. Yang ini enggak, belanja di pasar rakyat dan bajunya malah bolong sakunya, kata Yunus bin Muyassar, salah seorang guru dari Imam Al-Auza'i. Itu kezuhudan Muawiyah, ya. Bagaimana kelembutan Muawiyah juga? Laqad kana yudrabu Muawiyah al-masal fi himlihi wa afwihi anin nas. Muawiyah ini jadi contoh, perumpamaan di dalam kelembutan dan pemaafnya dia terhadap orang lain. Seperti yang diriwayatkan dalam kisah ini, bahwa seseorang, ya, mencaci Muawiyah, memaki Muawiyah dengan perkataan yang sangat pedih, keras sekali. Faqila li Muawiyah, lalu ada yang mengatakan kepada Muawiyah, "Lau satauta alaihi, kenapa engkau tidak tegur dia? Beri pelajaran." Faqala, Muawiyah menjawab, "Inni la astahi minallah." Saya malu kepada Allah. Ayyadika hilmi an dzambi ahadin, yaitu sempitnya pemaafanku, rasa kelembutanku terhadap dosa seseorang dari rakyatku. Subhanallah. Itulah kelembutan Muawiyah. Nggak mau dia balas. Ketika ada orang nawarin, dia mengatakan, saya tidak mau. Saya mau pada Allah SWT. Ya, kenapa saya menyempitkan rasa kasih sayangku, kelembutanku terhadap salah seorang dari kesalahan dari rakyatku. Dan juga diriwayatkan dari, ya, dari Muawiyah anhu qala ma wada'al hilmu an syarifin syarafahu. Dia berkata, Muawiyah ini, ya, kelembutan, kesantunan itu tidak akan mengurangi kehormatan, kemuliaan seorang yang mulia.
wala zadahu illa karaman, dan tidak akan menambah kecuali kemuliaan kepadanya. Wa qala la yabur rajul mabla ra'i, dia juga berkata Muawiyah ini tidak seorang dianggap orang yang cerdas, yang pintar, yang hatta yagliba hilmuhu jahlahu, sampai kesantunannya, kesopatannya, kelembutannya itu mengalahkan kebodohannya. Wa sabruhu syahwatahu, dan kesabarannya mengalahkan syahwatnya. Wala burrajul dzalika illa biqatil hilm, tidak akan mungkin sampai pada tingkat itu, kata Muawiyah, kecuali dia punya kekuatan kelembutan yang luar biasa. Nah, dia sendiri pun memotivasi orang lain, ya tentu juga dia memotivasi dirinya. Sebagaimana kita sampai memotivasi orang lain, kita motivasi pada diri kita sebetulnya lebih banyak, lebih dahulu, gitu kan. Kemudian juga orang lain menceritakan mana lembutnya Muawiyah, santunnya Muawiyah, terkenal memang di masa khalifahnya. Sebenarnya telah kita kisahkan sebelumnya, ketika setelah perdamaian antara Hasan dengan Muawiyah, ya, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya, dia sering mengirimkan kiriman bantuan untuk Hasan dan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian kekhalifahannya, insyaallah nanti akan kita lanjutkan tentang khalifahnya, pada pengangkatan khalifahnya pada kajian yang akan datang. Kita sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kepribadian beliau. Ya, sebetulnya banyak, saya memang meringkas saja sebagian dari kepribadian beliau, ya, dan keutamaan beliau banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Insyaallah di kali yang lain kita akan bahas. Demikian untuk materi pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan pada al-akh yang memandu kita di studio Cilengsi.